Sebelum pasien datang, jangan lupa untuk memakai APD lengkap. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu, dan selesai belajar. Saya mau cek lab. Atas nama siapa? Atas nama Niputu Madudina Putri. Sebentar ya, Bu, saya cek dulu data. Di sini, di data Ibu, itu tertera pemeriksaan urin lengkap, gula darah puasa, serta pemeriksaan hemoglobin. Apakah benar? Benar. Sebelumnya Ibu sudah pernah periksa hemoglobin? Sudah. Saya mau tanya, ini untuk ini kan ada pemeriksaan glukosa puasa. Ibu sudah ada puasa sebelumnya? Sudah, kemarin pagi saya makan itu jam 8. Oke, baik Ibu, ini formulirnya misalnya silakan. Ya, Makasih, Bu. Silakan masuk, Kak. Silakan duduk, Kak. Saya cek identitasnya terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama lengkapnya? Nama lengkap saya Niputu Madudina Putri. Tempat lahirnya? Denpasar, 21 Agustus 2001. Baik. Tunggu sebentar ya, Kak. Ya. Sebelumnya Kakak udah puasa? Sudah. Baik, Kakak akan melakukan pemeriksaan HB, glukosa, dan urin rutin. Setelah saya mengambil darah pena Kakak akan menampung urin di pot urin ini, tetapi jangan sampai full ya Kak, setengah pot aja. Cara pengambilannya, yang pertama Kakak bersihkan dahulu vagina Kakak dan tampung, tetapi jangan sampai habis. Setelah itu tutup dengan rapat dan diserahkan ke saya kembali untuk pemeriksaannya. Baik. Saya akan mengambil darah pena terlebih dahulu pada lengan bagian kiri Kakak. Langkah selanjutnya, siapkan alat-alat untuk sampling. Permisi ya Kak, bisa diturunkan lengannya? Mungkin nanti saat pengambilan ada sedikit rasa sakit. Mohon jangan ditarik ya Kak. Baik. Permisi ya Kak, mohon jangan ditarik. Baik, untuk pengambilan darah pena sudah selesai Kak. Sekarang Kak bisa menampung urin terlebih dahulu dan nanti diserahkan kepada saya kembali. Kamar mandinya di mana ya, Kak? Kakak bisa keluar ke belok kanan, nanti di sana ada tulisannya. Kasih ya. Ya. Silakan.
untuk sampel urinnya. Baik, terima kasih. Nanti hasilnya akan keluar kurang lebih 2 jam lagi. Dan hasilnya saya kirim ke poli dan dijelaskan langsung oleh dokter. Sekarang kakak bisa nunggu di ruang tunggu poli. Oh gitu ya, makasih ya kak. Ya, sama-sama. Langkah selanjutnya adalah pendistribusian sampel. Sampel dibawa ke ruangan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan urin rutin, kita distribusikan ke ruang pemeriksaan urin. Urin harus diperiksa kurang dari 2 jam. Untuk pemeriksaan glukosa darah, kita distribusikan ke ruangan kimia klinik. Untuk pemeriksaan hemoglobin, kita distribusikan ke ruang hematologi. Langkah pertama, masukkan chip dan stik reagen pada alat. Langkah selanjutnya, homogenkan darah EDTA. Dan masukkan darah EDTA pada stik reagen. Tunggu selama beberapa detik dan hasilnya akan muncul pada layar. Jangan lupa untuk dibuang pada tempatnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama, reagen hemoglobin C, lalu dituangkan ke gelas beker. Yang kedua, mikropipet 1000 ul dan 20 ul. Ketiga, blue tip dan yellow tip. Yang keempat, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yang kelima, darah EDTA. Dan yang terakhir, larutan pencuci. Langkah pertama, siapkan tabung reaksi dan pasang blue tip pada mikropipet 1000 ul. Langkah kedua, pipet reagen sebanyak 5000 ul menggunakan mikropipet. Buang blue tip ke dalam larutan pencuci. Langkah ketiga, ambil mikropipet 20 ul dan pasang yellow tip. Homogenkan darah EDTA dan pipet darah sebanyak 20 ul.
Langkah selanjutnya, homogenkan darah dan reagen. Dan buang yellow tip pada larutan pencuci. Selanjutnya, atur panjang gelombang spektrofotometer. Panjang gelombang pada pemeriksaan Hb adalah 540 nanometer. Bersihkan kuvet menggunakan aqueduct dan tisu. Masukkan sampel ke dalam kuvet. Letakkan kuvet pada spektrofotometer dan tekan tombol start. Hasil akan muncul pada layar. Hasil dari absorbensi sampel adalah 0,332 dikali dengan faktor 36 mendapatkan hasil 11,952 dan dibulatkan menjadi 12. Hasil dari hemoglobin adalah 12. Pada pemeriksaan makroskopis urin, warna urin dilihat dan ditulis pada lembar hasil. Selanjutnya, menentukan pH pada urin. Yang pertama, buka penutup urin lalu tuangkan ke dalam tabung reaksi hanya setengah tabung saja. Yang kedua, ambil strip pH urin pada tempatnya. Yang ketiga, lalu celupkan strip pH urin ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi urin. Yang keempat, letakkan strip pH urin pada tisu lalu ditiriskan agar tidak terlalu basah. Yang terakhir, setelah ditiriskan, ambil strip pH urin lalu baca hasil pH urin sesuai dengan perubahan strip pH yang didapatkan. Sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya, membuat preparat urin. Yang pertama, ambil slide dan tuangkan endapan urin yang masih tersisa. Yang kedua, kemudian tutup dengan cover gelas.
Yang ketiga, melakukan pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan mikroskop. Dan yang terakhir, tulis hasil yang didapatkan dari mikroskopis urin. Setelah melakukan pemeriksaan, hasil yang didapatkan diketik dan dilaporkan kepada dokter. Kemudian, dokter akan menjelaskan kepada pasien. Selamat siang, dengan Mira petugas laboratorium. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak. Nima Dewati Ningsih ya, Mbak. Pemeriksaan kultur urin, sampel urin ya, Mbak? Oh, baik, Mbak. Ya. Pendistribusian menggunakan coolbox dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Permisi, Mbak, saya dari Lina. Mau ngambil sampel atas nama Nima Dewati Ningsih. Oke. Ini sebentar. Mbak, karena sampelnya mau dikirim ke daerah, kalau bila kita meriksa kemungkinan besok baru keluar hasilnya nih. Dikarenakan laboratorium kami tidak bisa memeriksa kultur urin, maka dari itu sampel ini akan dikirim ke laboratorium daerah.